Hidup yang begitu biasa, sampai-sampai tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Setelah lulus kuliah, aku bergabung ke sebuah perusahaan kontraktor terkenal dan hidup sendiri di umur 37 tahun. Tidak memiliki pacar. Semua urusan orang tuaku diurusi oleh kakak laki-lakiku. Sehingga aku hidup sendirian, sebatang kara. Badanku tidak kurang tinggi dan wajahku sudah cukup bagus. Tapi tetap saja tidak populer. Aku telah mencoba berusaha untuk mencari pacar, dan aku telah menyatakan perasaanku 3 kali. Tapi setelah berkali-kali ditolak, aku merasa sakit hati. Ya, sudah umur segini. Aku bisa katakan bahwa kisah percintaanku sama sekali nol dan bermasalah. Dan walaupun kau bisa bilang kalau aku seringkali disibukkan pekerjaan, ini bukan karena aku kepikiran tidak memiliki pacar. Ini bukan karena aku mencari-cari alasan. Serius. Senpai, maaf telah membuatmu menunggu. Dengan senyum bahagianya, seorang pemuda mendekat ke arahku. Dan di sampingnya, ada seorang wanita cantik. Tepatnya, pemuda itu Tamura adalah juniorku di perusahaan yang sama dengan tempatku bekerja. Dan yang di sampingnya itu adalah wanita yang dinobatkan sebagai Madonna perusahaan kami, sang resepsionis Sawatarisan. Yap, aku telah ditanya-tanya oleh mereka berdua untuk meminta konsultasi mengenai pernikahan mereka yang akan datang. Dan ngomong-ngomong, ini alasan mengapa aku mulai bertanya-tanya terhadap ketidakpopuleranku ini. Bertemu seusai kerja di sebuah persimpangan, mereka berdua datang meminta pendapat dan bantuanku. Yah, jadi usul seperti apa yang kalian perlukan? Aku menanyakannya sambil menyapa Sawatarisan. Halo, senang bertemu denganmu. Namaku Sawatari Bigo. Walaupun kita sering kali bertemu sebelumnya, ini pertama kalinya kita berbicara bukan? Ini membuatku gugup entah kenapa. Yang harusnya gugup adalah aku, woi. Maksudku, aku tidak begitu bisa bicara dengan perempuan dari awal. Setidaknya ringankan bebanku, oi. Dengan kata-kata begitu, aku dengan diam-diam mengeluh sendiri. Dari awal, dengan pengalaman cinta yang palsu, usul seperti apa yang bisa kuberikan? Apa bukannya kalian semua hanya mengejekku? Barusan itu dengki bukan? Halo, namaku Mikami Satoru. Tidak perlu gugup atau apa. Sawatarisan benar-benar terkenal di kalangan kami. Jadi aku sudah tahu siapa dirimu tanpa perkenalan tadi. Mengenai Tamura, kami belajar di universitas yang sama kau tahu. Jadi kami mengobrol banyak tentang itu. Karenanya kami dengan sendirinya sering pergi-pergi bersama. Ada apa tentang menjadi terkenal ini? Apa ada rumor-rumor aneh yang beredar? Iya, seperti selingkuh dengan ketua X atau pergi berkencan dengan Yekun. Hal-hal seperti itu. Ini semua hanyalah untuk menggodanya sebenarnya. Dan walaupun aku menganggap ini hanya sebagai lelucon ringan, wajah Sawatarisan menjadi merah terang. Dan dia memalingkan pandangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku benci mengakuinya, tapi ia terlihat sangat imut. Yah, leluconku kurang baik ataupun kurang tepat, dan aku seringkali disuruh untuk menutup mulutku. Tapi aku ujung-ujungnya tetap mengatakannya juga. Yap, gagal lagi ya. Yap, aku memang tidak terbiasa dengan wanita. Dan seperti memberi aba-aba, Tamura melangkah mendekat, lalu menepuk lembut bahu Sawatarisan. Sial, dasar Tamura sialan. Ini situasi di mana Ryaju sepertimu meledak saja. Aku harus berteriak bukan? Senpai, tolong jangan bahas itu. Dan Miho, kau hanya sedang digoda. Dengan tertawa, Tamura melanjutkan menjadi perantara di situasi ini. Emangnya kau seorang pria pesolek junior. Cerah, riang, dan tanpa sedikit pun maksud untuk sarkasme. Tidakkah ia orang yang baik? Tamura hanya berumur 28 tahun. Dan walaupun kita berbeda jauh umurnya, kami memiliki kesamaan. Yah, tidak ada yang dapat kulakukan kiranya, selain memberikan mereka berdua restu. Maaf, aku hanya tidak begitu terbiasa dengan wanita. Dan yah, lokasi ini tidak begitu bagus bukan? Ayo, pergi membeli sesuatu dan bercakap-cakap di sana.
Itu hanya cemburu, lagi pula. Dan saat aku berpikiran begitu, ya! Teriakan, kericuhan. Apa? Apa yang sedang terjadi? Minggir, atau akan kubunuh kau. Melihat ke asal suara tadi, seorang laki-laki mengacungkan pisaunya dan membuat tas sedang berlari ke arah kami. Aku mendengar teriakannya. Aku melihat orangnya. Aku melihat pisaunya. Kemana ia mengarahkannya? Ke Tamura! Dung, aku mendorong Tamura menyingkir. Dos, rasanya punggungku nyeri terbakar. Ceh, dasar beban. Setelah berteriak begitu, aku melihat laki-laki itu kabur. Dan aku menghadap ke belakang untuk memastikan Tamura dan sawat arisan aman-aman saja. Dengan teriakan seperti tanpa suara, Tamura berlari mendekatiku. Sawat arisan terkejut karena semua kejadian yang begitu cepat ini. Tapi tampaknya tidak ada cedera lain. Syukurlah. Begitulah, punggungku rasanya panas. Selain rasa sakitnya, ini rasanya terbakar. Apaan ini? Rasanya panas sekali. Apa ini tidak bisa berhenti? Dikonfirmasi, mempersiapkan penahan panas, sukses. Mungkinkah aku ditusuk? Masa aku akan mati gara-gara luka tusuk? Dikonfirmasi, mempersiapkan anti-piercing, sukses. Dengan tambahan, mempersiapkan penahan serangan fisik, sukses. Senpai, darahmu mengalir keluar. Ini tidak mau berhenti. Ini tidak bisa. Apa-apaan orang berisik ini? Rasanya suaranya terdengar aneh barusan. Ya, memang seperti Tamura biasanya. Tapi darah, ya ini jelas-jelas mengalir. Aku memang manusia bagaimanapun. Saat aku ditusuk, aku berdarah. Tapi luka memang menyakitkan ya. Dikonfirmasi, menghilangkan persepsi rasa sakit, sukses. Ya, ini buruk bukan? Rasa sakit dan ketidaksabaran mengacaukan indraku. Tamura, kau berisik sekali. Ini bukan apa-apa, bukan berhenti mengkhawatirkanku. Senpai, darahnya masih tetap. Wajahnya membiru, bergelimang air mata. Tamura terus-menerus memenggangiku, menunjukkan wajah yang menghancurkan wajah laki-laki tampan miliknya. Aku mencoba melihat bagaimana rupa sawat arisan, tapi penglihatanku terlalu kabur. Aku tidak bisa melihat. Rasa nyeri terbakar di punggungku telah hilang. Malahan suhu kedinginan tak tertahankan bergantian menyerangku. Ini benar-benar buruk. Saat orang tidak memiliki banyak darah tersisa, mereka akan matikan. Dikonfirmasi, menciptakan tubuh yang tidak memerlukan darah. Sukses. Hei, kamu apaan sih dari tadi? Aku coba berbicara tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ini buruk, mungkin aku akan benar-benar mati. Tapi hei, aku tidak lagi merasa sakit atau terbakar lagi. Tapi rasanya dingin. Sangat dingin dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Apa-apaan ini? Aku bisa-bisa menjadi membeku kalau sebegini dinginnya. Dikonfirmasi, mempersiapkan penahan dingin, sukses. Dengan tambahan, penahan panas berhasil digabungkan menjadi penahan perubahan suhu, EX. Pada saat itu, sel-sel otak yang menati dengan sedikit inspirasi tersisa, aku mengingat sesuatu yang sangat penting. Ya, isi dari hard drive komputerku. Tamura, jika dan hanya jika katakanlah aku mati, tolong jaga komputerku. Aku minta tolong padamu. Tenggelamkan komputernya di air, nyalakan, dan hapus bersih semua data-datanya. Begitulah aku yang telah menggunakan sisa tenaga berhasil menyampaikan hal yang sangat-sangat penting. Dikonfirmasi, mencoba melakukan penghapusan semua informasi. Error, mustahil karena kekurangan penjelasan. Mencoba menafsirkan lain. Mempersiapkan penahan listrik. Sukses, dengan tambahan berhasil mendapatkan anti lumpuh. Aku tidak tahu pasti apa yang dikatakan Tamura saat itu, saat memberikan tatapan kosong padaku. Tapi aku mengerti apa yang dia ingin katakan. Haha, memang hanya senpai yang seperti ini. Dia mengatakannya sambil tersenyum pahit. Memangnya siapa yang ingin melihatnya menangis? Senyum pahit itu jauh lebih berkali-kali lebih baik. Kamu tahu, aku tentang sawatari itu sebetulnya aku hanya ingin memamerkannya ke senpai.
Sudah kuduga, dasar bajingan. Cah, sudah menduga. Aku sudah memaafkan semuanya. Jadi pacarmu, buatlah dia bahagia. Mengerti? Dan tolong jaga komputer itu. Tenaga yang tersisa hanya dapat mengatakan semua itu saja. Dengan penuh ketidakpuasan, Mikami Satoru meninggal. Dan dalam waktu seinstan itu, jiwa Mikami Satoru terhubung dengan monster yang baru muncul di dunia lain. Memasuki celah ruang dimensi dengan begitu kecil sampai tidak dapat dilihat mata. Jiwanya terhubung dengan gumpalan energi jahat. Gumpalan ini adalah wujud awal dari iblis. Dan untuk Mikami Satoru yang terhubung dengan gumpalan itu, pikirannya sebagai dasarnya, gumpalan itu menciptakan sebuah tubuh. Apa yang sebenarnya harusnya benar-benar kemustahilan, dengan kemungkinan yang sangat-sangat kecil, terjadi Mikami Satoru hidup lagi menjadi monster di dunia lain. Hidup yang begitu biasa sampai tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Setelah lulus kuliah, aku menggabungkan diri ke sebuah perusahaan kontraktor ternama dan hidup sendiri saat ini. Di usia 37 tahun, tidak memiliki pengganti. Semua kewajiban utama diserahkan ke kakak laki-lakiku, dan hidup pada dasarnya mandiri, sebatang kara, serta perjawang. Tidak dapat dipercaya, meninggalkan dunia tanpa pernah dapat dipakai sama sekali. Anakku pasti sedang menangis. Maaf, aku tidak dapat membuatmu merasakan kedewasaan. Saat aku dilahirkan kembali, kita akan membalikan semua ini. Menyerang dengan serius, menembaki dan menyenangkan melahap mereka. Tapi itu tidak baik, bukan? Dikonfirmasi, skill khusus Predator telah didapat. Dan ya, saat hampir berumur 40 tahun, perjawang umur 30 tahun sepertiku di dunia sihir pastinya akan menjadi sage. Yah, kan menjadi sage Guya bagus juga bukan? Dikonfirmasi, skill ekstra Sage telah didapat. Dengan tambahan, skill ekstra Sage telah berhasil diubah menjadi skill khusus The Great Sage. Apaan sih dari tadi? Apa-apaan The Great Sage itu? Apa kamu sedang mengejekku? Itu tidak ada spesialnya sama sekali. Aku tidak bercanda di sini. Sangat tidak sopan. Memikirkan itu, aku tertidur. Jadi ini yang namanya mati ya. Tidak sesep yang aku bayangkan. Itulah untuk Mikami Satoru, kata-kata yang hilang dalam ucapannya. Gelap. Semuanya gelap. Mencegahku melihat bentuk atau sosok apapun. Di mana aku? Selain itu, apa yang terjadi? Tidak ada seseorang pun yang mengolok-ngolokku, memanggilku bijak. Tidak, seorang bijak yang besar. Dengan pikiran itu, aku sadar. Namaku Mikami Satoru, seorang pria berusia 37 tahun, nice guy. Sambil menyelamatkan kohaiku dari penjamret di pinggiran jalan, aku ditusuk sebagai gantinya. Baiklah, ingat, aku baik-baik saja. Tidak ada waktu untuk panik. Dan yang benar saja, cowok keren sepertiku bahkan bisa panik. Itu hanya mungkin jika aku sebagai seorang anak sekolah dasar yang ngompol dalam celana. Ketika aku mencoba untuk melihat-lihat, aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa membuka mataku. Masalah itu kesampingkan saja. Ketika aku mencoba untuk menyentuh kepalaku, aku menyadari tanganku tidak merespon. Dan bahkan lebih membingungkannya lagi adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa mengatakan di mana kepalaku. Baiklah, waktunya untuk panik. Oi, beri aku waktu sebentar di sini. Hanya 1 jam tolong, biarkan aku menarik nafas. Mereka mengatakan bahwa kamu harus menghitung bilangan prima di saat seperti ini, bukan? 1, 2, 3, dah. Salah, itu tidak benar. Salah satunya bukan bilangan prima. Tidak, siapa yang peduli tentang hal itu? Tidak ada waktu untuk kebodohan ini. Maksudku, bukankah aku dalam kesulitan? Hei, apa yang terjadi? Mungkin, maksudku, bagaimana jika terlambat untuk bahkan mempertimbangkan panik? Mengumpulkan pikiran, aku menegaskan bahwa aku sama sekali tidak sakit. Tidak ada rasa sakit, merasa cukup baik. Tidak dingin atau panas. Sebenarnya,
Suasananya benar-benar nyaman di sini. Aku bisa bersantai sedikit berkat itu. Selanjutnya, mari kita periksa anggota tubuh. Lupakan tentang mereka. Bahkan ujung jariku saja tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana bisa? Ini bukan kejadian di mana seorang yang ditusuk kehilangan lengan dan kakinya, kan? Jadi, apa yang terjadi? Dan masih, aku tidak bisa membuka mataku. Tanpa melihat apa-apun, aku dalam kegelapan total. Takut dan kegelisahan perlahan-lahan merayap ke dalam hatiku. Mungkinkah ini menjadi apa yang mereka sebut keadaan vegetatif? Kesadaran dipisahkan dari ujung tubuh, bergerak melalui syaraf. Apa ini seperti itu? Tidak, 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 tidak. Jangan biarkan hal itu menjadi kenyataan. Hanya ketika aku pikir aku diselamatkan, keadaan vegetatif, apa yang bisa lebih buruk? Bahkan kehilangan setengah dari tubuhku akan lebih buruk. Dan ya, apabila keduanya terjadi hasilnya akan lebih mengerikan. Tapi untuk sendirian dalam kegelapan, tanpa indera, bukankah itu hanya neraka? Setelah membayangkan skenario terburuk, panik dengan cepat berubah menjadi keputusasaan. Aku ingin memikirkan hal itu. Banyak yang mengatakan bahwa ketika orang dikurung dalam kegelapan, mereka cepat gila. Aku kebetulan berada di situasi itu sekarang, dan bahkan tidak bisa bunuh diri. Daripada putus asa, satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah menjadi gila ya. Lalu, menyentuh. Ada rasa sentuhan. Apa yang... Semua indraku difokuskan pada perasaan sensasi. Dengan stroke horizontal di perutku, aku merasakan sesuatu yang mirip dengan rumput. Fokus seluruh kesadaranku pada daerah itu, aku perlahan-lahan mulai mengerahkan tubuhku, dan omong-omong ujung rumput itu terasa berduri pada tubuhku. Ini semacam perasaan yang membuatku bahagia. Namun aku masih dalam gelap gulita. Dan meskipun aku bisa menggambar itu, hanya 1 dari 5 indera, aku akhirnya bisa merasakan lagi. Geli, aku memutuskan untuk mencoba menjulurkan kepala ke arah rumput itu. Jurrrrrrr. Aku bisa merasakan tubuhku pindah. Ini pindah. Pada saat itu, aku cukup yakin bahwa aku bukan di atas tempat tidur rumah sakit. Di bawah perutku, aku bisa merasakan beberapa batu yang keras mungkin. Aku tahu, meskipun aku tidak benar-benar mengerti, aku bukan berada di rumah sakit. Selain itu, mataku masih tidak bisa melihat. Tidak bisa mendengarkan apa-apa, tapi bisa saja aku sudah tuli. Meskipun aku tidak tahu apakah aku menghadapi kenyataan atau tidak, aku tidak bisa merasakan kepalaku, bagaimanapun juga, aku akan menuju ke arah rumput. Aku akan belajar tentang diriku melalui kontak. Tidak ada aroma di udara. Mungkinkah? Mungkinkah aku juga kehilangan indera penciuman? Dan serius, aku hanya tidak bisa memahami bentuk tubuhku. Aku benar-benar tidak ingin menerimanya. Tetapi, tampaknya ramping, jelly seperti jenis yang benar-benar terkenal di RPG, penampilan semacam monster. Aku menghibur diriku untuk sementara waktu sekarang. Tidak ada waktu untuk itu. Maksudku, tidak peduli seberapa... Itu hanya tidak bisa. Untuk saat ini, mari kita mengatur rasa takut terlebih dahulu. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba yang terakhir dari 5 indera manusia yang aku abaikan sampai sekarang. Tapi bahkan aku tidak tahu di mana mulutku. Apa yang harus aku lakukan? Aktifkan keterampilan unik predator. Yes atau no? Tiba-tiba ada suara di belakang kepalaku. Apa itu? Skill unik predator apa? Dan suara apa itu? Aku pikir aku mendengar suara aneh ketika berbicara dengan Tamura sebelumnya, tapi aku kira aku hanya berhalusinasi. Apakah seseorang di sana? Namun, entah bagaimana itu tidak cocok. Lebih dari seseorang di sini, itu lebih seperti kata-kata yang muncul di pikiranku. Suara itu tidak memiliki niat, seperti suara yang akan datang dari komputer. Menyebutnya disintesis mungkin akan paling akurat. Untuk saat ini, no adalah tanggapanku. Aku orang Jepang yang bisa mengatakan tidak setelah semuanya.
Membesarkan kata no dalam pikiranku, aku menunggu tanggapan. Namun itu tidak datang. Aku menunggu sedikit, tapi merasa tidak ada suara. Sepertinya aku tidak akan mendapatkan pertanyaan kedua. Apakah aku memilih pilihan yang salah? Mungkinkah ini menjadi pertandingan yang berakhir ketika aku tidak memilih yes? Aku pikir itu akan sama seperti di RPG. Pertanyaan yang sama berulang sampai aku memilih yes. Aku kira aku salah. Mengajukan pertanyaan kemudian meninggalkanku, begitu kasarnya kau. Meskipun aku harus mengakui, mendengar suara itu membuat aku sedikit senang. Aku sedikit menyesali keputusan tersebut. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Aku kira aku akan kembali mencoba untuk merasakan sesuatu. Aku memindahkan tubuhku terhadap potongan rumput. Sementara memverifikasinya dengan rasa sentuhan, aku menyandarkan tubuhku pada sepotong rumput. Aku menyelimuti objek dengan tubuhku untuk mengkonfirmasi apa itu. Dan aku benar. Itu, pada kenyataannya, rumput. Sementara menyentuh rumput, bagian yang terkontak dengan tubuhku meleleh. Dan sementara aku khawatir bahwa tubuhku telah mencair, ternyata itu hanya rumput. Dan dengan demikian, aku mengerti bahwa dengan mencairkan rumput, itu dimasukkan ke dalam tubuhku. Tampaknya rumput meleleh karena masuk ke dalam tubuhku. Dengan kata lain, bukan membungkus. Aku tampaknya telah menelannya. Dan omong-omong, itu tidak ada rasa. Hal ini dengan kata lain, aku bukan manusia. Artinya, aku tampaknya telah meninggal karena luka tusuk, bukan? Dan itu bukan pertanyaan. Aku benar-benar yakin fakta ini. Dan dengan demikian, bukan tempat tidur rumah sakit. Aku yakin bisa mengatakan bahwa aku berada di beberapa tempat berbatu di mana rumput tumbuh. Apa yang terjadi dengan Tamura? Dan Sawatari-san? Sudahkah PC-ku dibuang? Beberapa kecurigaan masih tetap ada di pikiran. Tapi, mencemaskan ini tidak akan mencapai apa-apa pada saat ini. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebenarnya, tunggu sebentar. Aku yang sekarang adalah sesuatu yang seperti... Dan dengan cara tadi, sensasi sebelumnya. Aku sekali lagi diarahkan kesadaranku untuk diriku sendiri. Puyon, tubuhku bergerak dengan gerakan berirama. Dalam kegelapan hitam, aku menghabiskan beberapa waktu untuk mencari tahu penampilanku. Dan sebuah penemuan. Aku digunakan hanya untuk menjadi tampan. Tapi sekarang aku punya gaya tubuh ramping dan canggih ini. Bah, kau idiot, jangan menerimanya. Dari semua info yang telah aku kumpulkan tentang tubuhku, hanya deskripsi yang tampaknya akan menjadi tepat. Tidak, kamu tahu, deskripsi itu, aku tidak membencinya, kan? Ya, beberapa bahkan bisa menyebutnya lucu setelah semua. Tapi, jika kamu ditanya, apakah kamu ingin menjadi salah satu? Aku akan mengatakan, 90% orang akan menjawab dengan cara yang sama. Namun, semua yang bisa aku lakukan adalah menerima situasi ini. Sepertinya aku telah bereinkarnasi sebagai slime. Mosha. Aku makan rumput. Mengapa? Bukankah sudah jelas? Sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Karena aku telah menerima, meskipun enggan, kenyataan bahwa aku menjadi lendir, hari telah berlalu. Perhatian pertama di benakku adalah tentu saja makanan. Aku pertama mencoba untuk melihat apakah tubuh lendir ini bisa merasakan rasa lapar. Untuk itu, aku pertama memeriksa lingkunganku dan menemukan tempat di mana rumput berlimpah. Pada catatan itu, pertama aku harus menunjukkan bahwa rumput tepat di sisiku. Jika diperlukan, aku bisa makan dan itu getahnya tampaknya dapat digunakan dengan caranya sendiri. Terjebak dalam kegelapan ini, aku sangat beruntung memiliki begitu dekat dengan rumput. Bahkan gerakan dasar bisa mengakibatkan kematian setelah semua. Dan, mari kita bereksperimen. Setelah menghitung 50.000 domba, aku bosan. Aku mencoba untuk melihat apakah aku akan tertidur, tapi tidak merasa bahkan sedikit pun lelah. Aku mencoba menghitung bilangan prima, tapi tidak tahu yang berikutnya jadi aku menyerah. Shiritori bermain sendiri juga sia-sia. Apakah ada cara untuk membunuh kebosanan dengan sendiri? Jika ada internet, aku bisa membuang waktuku pergi tanpa henti. Game ponsel juga akan bagus. Tapi ini adalah penyiksaan.
Bermasi seperti biarawan pertapa adalah mustahil untuk seorang amatir sepertiku. Satu hal yang masih aku pastikan, di mana setiap hewan-hewan berada, tidak ada tanda-tanda dari mereka sampai sekarang. Ya, tidak memiliki penglihatan, pendengaran, atau bau, aku tidak bisa mengatakan apa ada sesuatu yang mendekat sampai sekarang. Tapi aku belum diserang oleh satu pun sampai sekarang. Setelah itu, berkat itu, tanpa takut untuk hidupku, aku hidup santai. Itulah kesimpulan yang sampai pada penderitaan mental. Aku tidak merasa lapar. Aku juga tidak perlu tidur. Serius, perutku tidak mendambakan makanan dan aku tidak pernah ingin tidur. Untuk berapa hari telah berlalu, aku tidak tahu apa-apa dalam kegelapan. Juga aku tidak mendengarkan suara aneh lagi. Jika aku punya, aku tidak akan keberatan bermain sekarang. Demikian, karena aku tidak ada yang bisa aku lakukan, aku akan makan rumput saja. Karena aku tidak punya cara lain untuk membunuh waktu, aku diam-diam mengunyah rumput. Sekarang, aku sudah mengumpulkan dan melarutkan begitu banyak rumput sampai aku bisa merasakannya. Jika kamu bertanya apa tujuan itu dilakukan, aku yakin akan menanggapi, tidak ada. Aku hanya takut jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan gila. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas di sekitar sini. Pertama, menyerap, kemudian bongkar, akhiri dengan menyimpan, dan kemudian ulangi. Dan disitulah aku menemukan titik untuk menyelidiki. Kurang nafsu makan menumbuhkan pertanyaan lain. Bagaimana dengan ekskresi? Jelas, makanan tidak perlu bagi tubuh ini, tapi bagaimana ekskresi? Jawabannya adalah, itu tidak perlu. Aku belum mengeluarkan apa-apa setelah sekian lama. Menjadi lendir dan semua itu tidak terduga untuk hal ini, tetapi dalam kasus tertentu, apa ini menyimpan? Dari apa yang aku perhatikan, aku belum mengubahnya dengan cara apapun. Tetapi dalam hal ini, apa yang terjadi dengan apa yang aku makan? Solusi. Hal ini disimpan dalam perut yang terkait dengan keahlian unik predator. Pada saat ini, kurang dari 1% ditempati. Apa? Sebuah respon? Tetapi, sejak kapan aku telah menggunakan keterampilan itu? Aku telah memilih no setelah semua. Solusi. Skill unik predator belum diaktifkan. Zat masuk ke dalam tubuh secara otomatis disimpan. Fungsi ini dimodifikasi. Tanggapan jauh lebih halus sekarang. Bukan berarti itu penting. Tentang keterampilan, apa yang akan terjadi jika aku menggunakannya? Solusi. Efek dari skill unik predator adalah predasi, untuk menyerap target ke dalam tubuh. Namun, jika target sadar, tingkat keberhasilan sangat menurun. Target terpengaruh termasuk bahan organik, materi anorganik, keterampilan, dan sihir. Analisis. Target diserap, dipelajari, dan dianalisis. Item craftable kemudian dapat diproduksi. Harus banyak item berkumpul, duplikat dapat diproduksi. Dalam kasus skill sukses atau analisis sihir, teknik yang sama dapat diperoleh. Perut. Target dapat disimpan. Item yang diproduksi juga dapat disimpan. Tidak ada batas waktu penyimpanan. Mimikri. Meniru penampilan target. Keterampilan dan kemampuan yang digunakan oleh target juga dapat digunakan. Namun, ini tergantung pada analisis sukses dan akuisisi informasi relatif mengenai target. Isolasi. Bahan berbahaya atau tidak perlu untuk analisis dapat juga disimpan. Mereka akan digunakan untuk menggantikan energi sihir. Kelima, poin kekuatanmu. Sudah lama sejak aku terakhir gemetar dengan kegembiraan. Entah bagaimana, aku hanya mendengar dari beberapa kekuatan yang luar biasa. Seperti kemampuan luar biasa tidak pernah dipegang oleh lendir sebelumnya. Tunggu, sebelum itu, suara yang mendengar pertanyaanku, apa ini? Apakah ada seseorang di sana? Solusi. Ini adalah efek dari skill yang unik, Great Saga. Demi cepat memanfaatkan keterampilanmu, fungsi respon telah ditambahkan. Great Saga ya. Judul aku pikir itu diberikan meskipun aku berpikir itu akan menjadi begitu handal sekarang. Mulai sekarang, aku akan tergantung padamu lebih. Itu dikatakan, ini adalah situasi yang cukup bagus. Ini bisa menjadi akhir untuk isolasi pikiranku yang kekal. Mungkin ini suara hanyalah halusinasi pendengaranku yang dibuat olehku. Nah,
itu akan baik-baik saja dengan caranya sendiri. Dan dengan demikian, sudah cukup lama hatiku telah merasakan nyaman. Status: Nama: Mikami Satoru. Spesies: Slime. Titel: Tidak ada. Sihir: Tidak ada. Keterampilan unik: Great Sage. Keterampilan unik Predator. Keterampilan Slime: Larutkan, Absorbe, Regenerate. Kemampuan daya tahan: Thermal Fluktuasi Resistance EX. Serangan fisik resistance, nyeri persepsi perlawanan, resisten listrik, kelumpuhan resistance.